Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Pada kesempatan kuliah wawasan lingkungan kali ini, Uyu mencoba untuk mencari cara baru, yaitu saya akan coba buatkan video dan silakan kalian belajar lewat media YouTube sehingga bisa lebih fleksibel. Adapun sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini di minggu ke-9, mari kita berdoa semoga kuliah hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selamat belajar dan selamat menikmati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akan memulai kuliah hari ini dengan judul Perangkat Manajemen Lingkungan pada pertemuan UAS di kesempatan kali ini. Seperti yang telah kalian ketahui bersama, bahwa kalau sebelumnya pada masa UTS kemarin kita banyak belajar tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk melestarikan dan juga mempertahankan lingkungan, baik dengan cara bagaimana untuk mengelola sampah, kemudian bagaimana untuk mencegah pencemaran dan sebagainya. Nah, adapun pada terkait hal UAS ini, mulai pada perkuliahan minggu kali ini, kita kuliahnya akan banyak lebih kepada bukan hal-hal teknis, tapi yang sifatnya adalah terkait kebijakan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi kalau sebelumnya upaya untuk menjaga lingkungannya lebih kepada hal-hal yang ditekankan oleh kita sebagai manusia ataupun sebagai industri, ini sekarang kita masuk kepada pemerintah yang lebih banyak membahas terkait kebijakan. Nah, sebenarnya dalam mengelola, dalam memanajemen lingkungan ini, apa sajakah perangkat yang diperlukan? Kalau perangkat dalam hal ini adalah suatu instrumen atau alat, di mana alat ini disediakan oleh pemerintah. Alat apa sajakah yang disediakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, yang sehat, dan juga yang mendukung kehidupan manusia. Nah, sebelumnya kita masuk perangkatnya apa saja, mari kita lihat bahwa ternyata seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, adanya pembangunan memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya yang kita jelaskan, saya sebelumnya pernah jelaskan dalam siklus Pareto, bahwa adanya populasi yang tinggi menyebabkan banyak aktivitas sehingga kita perlu memberdayakan resources atau sumber daya. Nah, sumber daya ini kita berdayakan melalui upaya pembangunan yang apa? Yang berkelanjutan. Oke, apakah pembangunan yang berkelanjutan itu? Pasti pembangunan yang berkelanjutan itu ya pembangunan yang dia tidak hanya untuk kepentingan kita di masa depan, tapi juga untuk kelestariannya lingkungan atau sumber daya alam. Nah, ini tadi sebenarnya secara nggak sadar ini loh, pembangunan itu pasti punya dampak negatif nih. Pembangunan itu pasti punya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya seperti apa sih pembangunan itu? Mohon maaf. Dampak negatif dari pembangunan itu biasanya berupa penurunan dari kualitas lingkungan. Seperti yang kita kenal kemarin dengan istilah adanya proses pencemaran. Nah, apa saja indikatornya yang terjadi proses penurunan lingkungan atau kemarin kita bahas dengan istilah pencemaran atau kondisi degradasi lingkungan. Oke, ciri-cirinya adalah bisa berupa adanya pencemaran di udara, tanah, air, ataupun laut. Kemudian juga kondisi berupa sumber daya alam yang semakin menipis jumlahnya. Jadi yang terjadi kalau sumber daya alam menipis ini ya contohnya misalnya makin sedikit batu bara, kemudian juga air bersihnya semakin sedikit misalnya. Ataupun ini adanya bencana alam yang sering terjadi ke kita berupa kekeringan, banjir, ataupun lain-lainnya. Itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa bumi kita sedang mengalami penurunan kualitas. Atau bahkan kasus ini ketidakseimbangan iklim atau yang kita kenal dengan istilah global warming. Nah, kita tahu bahwa pembangunan itu penting, tapi ternyata pembangunan itu juga membawa dampak negatif atau penurunan.
Sehingga kita perlu melakukan upaya bagaimana agar terjadi sinergisme antara pembangunan dan juga lingkungan hidup. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi ini adalah pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya memanfaatkan resources melalui proses pembangunan, di mana dalam pemanfaatan resources itu juga memperhatikan kepentingan dari lingkungan hidup. Nah, ini secara definitif pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang. Oke. Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang, ada kata kebutuhan kita sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, pembangunan ini tidak hanya untuk jangka pendek saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan di jangka panjang. Nah, terkait permasalahan pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya dibahas saat ini, tapi juga sudah terjadi di dunia pembahasan ini bahkan sejak tahun 1975. Jadi ada konferensi negara-negara di dunia di Stockholm yang membahas bahwa memang banyak terjadi masalah kerusakan lingkungan yang kemungkinan terjadi akibat adanya pembangunan. Dilanjutkan lagi tahun 1997, 20 tahun kemudian di Brazil, yaitu konferensi Rio de Janeiro, bahwa kita memang membutuhkan pembangunan, tapi juga kita perlu adanya perlindungan terhadap apa saja lingkungan hidup kita, kemudian juga terkait ekonomi dan sosialnya. Jadi ini pembahasan lebih lanjut. Ternyata memang tidak hanya satu negara yang merasa ini butuh, tapi semua negara di dunia. Plus juga mengingat bahwa pembangunan itu pasti saling akan berinteraksi satu sama lain. Contohnya kita punya Jepang membangun banyak pabrik otomotif. Pertanyaan berikutnya, mau dijual kemana pabrik otomotifnya? Dijualnya ke Indonesia. Nah, otomatis kalau itu terjadi, maka Indonesia juga berdampak akibat adanya pembangunan di Jepang. Kalau kendaraannya lari di Indonesia, di mana otomotif itu salah satu juga sumber polutan, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap polutan yang dihasilkan oleh kendaraan yang mungkin memang dibutuhkan orang Indonesia tapi tidak dihasilkan awal mulanya oleh orang Indonesia. Nah, jadi terjadi saling interaksi antar negara tersebut. Seperti yang kalau kalian lihat sekarang, wabah pandemi corona ini tidak hanya di Wuhan, tapi akhirnya berdampak secara global. Sama halnya dengan kasus pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini dilanjutkan tahun 2002, ini juga dibahas, ini berarti sekitar 10 tahun kemudian, dibahas di konferensi Johannesburg sama di Brasil juga, atau Rio Plus 10, di mana ada visi tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia. Seperti yang tadi saya bahas di konferensi Rio Janeiro, memang ini dibutuhkan kerjasama antar negara. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya untuk sekarang, tapi masa depan. Ada 3 pilar yang menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya membahas dampak atau hal-hal yang terkait di ekonomi. Ya, tadi misalnya kalau mau meningkatkan pendapatan harus seperti apa? Oh, kita harus mendirikan pabrik agar banyak pekerja, banyak produk yang dijual. Nah, tidak hanya ekonomi, tapi juga ada terkait lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya seperti apa? Tadi yang saya jelaskan. Oh, ketika menghasilkan produk, bagaimana dengan limbahnya? Kemudian produk tersebut apakah nanti kemudian juga memberikan dampak kepada lingkungan kayak kendaraan bermotor tadi. Kalau dia punya dampak kepada lingkungan, apa upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan? Nah, selain ekonomi dan lingkungan hidup, kita juga punya yang namanya pilar sosial, ya. Jadi sosial ini sangat simpel tapi berdampak besar. Contoh paling sederhana sering terjadi di kita, oh ada pabrik di Gresik. Lalu, apakah pekerjanya semua berasal dari daerah Gresik? Nah, itu yang sering terjadi. Jadi, yang terjadi saat ini banyak juga perusahaan yang memikirkan ekonomi, yang memikirkan lingkungan hidup, tapi kurang concern kepada kondisi sosialnya. Apakah adanya pabrik ini juga berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, ataupun juga dalam hal ini adalah mengangkat pekerjanya, ataupun juga misalnya dengan adanya perusahaan ini mungkin pekerjaannya bukan dari sana,
tapi daerah tersebut, lingkungan tersebut terbantukan dengan banyaknya baksos atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya untuk sekarang, untuk masa depan dengan memperhatikan 3 pilar, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, serta sosial. Nah, dalam terkait pembangunan berkelanjutan, karena ini sifatnya adalah kepentingan banyak, maka pemerintah juga berhak untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan di pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa undang-undang di bidang lingkungan hidup yang kemungkinan akan sangat banyak interaksi akibat adanya pembangunan berkelanjutan. Seperti apa? Misalnya ini UU nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemudian dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. AMDAL ini salah satu perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan sosial dan ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi AMDAL ini salah satu memang perangkat yang digunakan untuk memanajemen lingkungan. Tadi yang kita bahas di awal ya. Jadi kuliah ini isinya apa aja sih perangkat atau piranti atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjamin adanya pembangunan berkelanjutan dalam memanajemen lingkungan hidup. Kemudian juga ada PP nomor 18 tahun 99 ini khususnya terkait limbah B3. Karena pasti kita akan tahu hampir semua proses produksi ASI ada limbahnya. Nah, apalagi kalau limbahnya sifatnya B3, harus ada aturannya. Kemudian PP nomor 82 tahun 2001 ini terkait air, PP 41 tahun 99 terkait udara. Nah, air, udara ini dua sumber daya alam vital yang pasti banyak dipengaruhi dan digunakan dalam industri. Serta kalau ini lanjutannya tahun 27 tahun nomor PP tahun 27 tahun 99 khusus detail membahas terkait AMDAL turunan dari UU 23 tahun 97 serta berbagai juklak dan bisnis lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari daerah, kepala daerah. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan perangkat manajemen lingkungan? Jadi, manajemen lingkungan itu sendiri adalah bagian dari manajemen, di mana manajemen itu merupakan kegiatan meliputi ada struktur organisasinya, ada kegiatan perencanaannya, ada yang bertanggung jawabnya, ada praktek, prosedur, proses, dan sumber daya. Jadi ini adalah definisi dari manajemen, yang mana tujuan dari manajemen ini adalah mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Jadi manajemen lingkungan itu simpelnya ya suatu bagian dari ilmu manajemen untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Atau boleh juga kita definisikan sistem yang mengatur bagaimana bisnis dan industri menata lingkungan agar lingkungannya ini tetap sehat dan aman dari resiko pencemaran. Jadi bagaimana sistemnya yang dimana bisa mengatur bisnis dan juga industri sehingga lingkungan yang di sekitarnya tetap aman dan sehat dari resiko pencemaran. Oke, dalam menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama, tahap preventif, kemudian tahap 2, tahap preventif, serta tahap 3, tahap proaktif. Jadi mengelola lingkungan itu ada 3 tahapan. Yang pertama preemptif, ini bahkan sebelum usaha itu berlangsung. Jadi di sini ini sebelumnya usaha dalam pengambilan dan keputusan perencanaannya. Biasanya melalui perangkat apa nih dalam tindakan preventif? Perangkatnya atau pirantinya ini berupa ini. Ada tata ruang sama adanya AMDAL atau UKL dan UPL. Jadi perangkat atau piranti pertama yang dipakai untuk mengelola lingkungan pada tahapan preemptif adalah tata ruang. Apa sih tata ruang? Tata ruang itu adalah blueprint
Jadi grand design dari pemerintah pusat ataupun daerah terhadap pengelolaan wilayah. Jadi misalnya di pemerintah Kabupaten Gresik itu sudah punya tata ruang, bahwa misalnya sekarang kita lihat wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik dulunya mungkin adalah di daerah Gresik yang pelabuhan. Tetapi melihat adanya perubahan geografis dan sebagainya, diubahlah dia ke arah yang lebih ke selatan. Ya, lebih ke arah ke arah selatan dan barat, yaitu yang sekarang kita lihat di wilayah Bundar. Kenapa? Karena kalau kita, pemerintah Kabupaten Gresik hanya ke arah yang tetap di daerah pelabuhan, maka tadi kurang berkembang. Nah, itu adalah contoh penggunaan tata ruang. Ya, sekarang kalian bisa lihat, oh, kantor Kabupaten Gresik, ada mall, pelayanan pabrik dan sebagainya. Ikon mall nanti ya itu mungkin jadi kan seperti itu. Itu adalah contoh pembangunan yang didasarkan pada tata ruang. Jadi tata ruang itu grand design. Jadi sebelum terjadi apapun harus ada grand design yang kita patuhi. Kemudian ada AMDAL, UKL, dan UPL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi sebelum suatu usaha didirikan itu pasti harus ada hal-hal preventif yang sudah jadi gambaran di pihak developernya. Kira-kira kalau saya mendirikan mall di sini, apa sih dampak yang terjadi? Kira-kira kalau saya mendirikan hotel, mendirikan pabrik, mendirikan kemudian rumah sakit, apa sih yang bakal terjadi di lingkungan sekitarnya akibat adanya usaha tersebut. Jadi sebelum itu berdiri sudah bisa dibayangkan, sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya negatif bisa dicegah. Apa itu UKL UPL? UKL UPL itu sebenarnya turunannya LAMDAL, yaitu usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pengawasan lingkungan. Jadi secara teknis apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh si pengelola usaha terkait untuk mencegah dan juga menangani jika ada masalah lingkungan. Nah, adanya terkait AMDAL, UKL, UPL ini secara linear nanti akan ditunjukkan melalui adanya studi kelayakan sebelum usaha itu didirikan. Nah, sekarang setelah tahap pengambilan putusan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Jadi dalam melaksanakan preventif ini memang belum terjadi adanya kerusakan atau sebagainya, tetapi usahanya sudah jalan. Ketika usaha sudah jalan, dalam pelaksanaannya apa saja harus kita perhatikan? Nah, ini ada beberapa piranti yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengawasi bahwa pelaksanaan dari usaha ataupun hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat atau swasta atau industri itu tetap baik dan tidak merusak lingkungan. Apa saja pirantinya? Ada baku mutu. Jadi baku mutu ini adalah aturan atau standar pemerintah terhadap kualitas berbagai sumber daya. Biasanya dipakai adalah baku mutu air, baku mutu udara. Jadi kayak kemarin yang sempat saya bahas pencemaran, standar air yang bagus itu seperti apa, standar udara yang bagus seperti apa. Itu yang kita kenal dengan istilah baku mutu. Kalau nanti diketahui dalam melakukan usaha ternyata udaranya jadi sangat buruk, berarti kan ada permasalahan nih, nanti harus diperbaiki. Kemudian juga ada insentif dan disinsentif. Jadi pemerintah tuh ngasih reward and punishment gitu. Kalau perusahaan ataupun usaha atau swasta itu bisa memberikan kebaikan bagi lingkungan, dia kasih insentif, ada pemberian hadiah dan sebagainya dari pemerintah. Jadi pihak swasta itu ketika melakukan usaha tentu akan senang dan akan memberikan yang terbaik. Kemudian juga ada proper ini program dari pemerintah terkait pemberian kayak akreditasi gitu. Akreditasi levelnya perusahaan ini terkait lingkungan seperti apa, apakah kategorinya emas, biru dan sebagainya. Dan juga perizinan PLB3 yaitu pengolahan limbah B3. Ini jelas harus kita pantau, karena kalau B3 ini sudah sampai lepas keluar, yang saya pernah ceritakan di kuliah kasus nuklir, itu bahayanya sangat signifikan. Jadi dalam pelaksanaan proses tersebut harus benar-benar diawasi. Nah, selain preventif, sekarang yang terakhir adalah tindakan proaktif. Proaktif itu jika kemungkinan ada nih sudah terjadi pencemaran, nah perlu kita lakukan tindakan. Biasanya kegiatan yang sifatnya proaktif ini dilakukan diawasi pada khususnya tingkat produksi, ya, produksi barang atau sebagainya. Apa sih
perangkat yang dipakai pemerintah itu ada dua, contohnya di sini ada ISO 14000 sama audit lingkungan. Jadi ISO 14000 ini aturan yang secara internasional berlaku yang untuk mengecek sudah benar real terjadikah kerusakan akibat adanya industri atau usaha ini. Ataupun kalau terjadi kerusakan, seberapa besar, itu dicek di ISO 14000 dan juga dicek di audit lingkungan. Jadi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia itu nggak hanya ketika sudah terjadi kerusakan ya, nggak hanya setelah proaktif ini, tapi juga preemptif dan juga preventif. Oke, jadi ini adalah pendekatan penanganan dampak lingkungan. Jadi kalau sudah nanti ada bahaya, penanganan dampaknya kan seperti apa? Tadi seperti saya katakan, tidak hanya ketika sudah terjadi masalah, tapi juga di awal, ketika perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan. Oke, perencanaan tadi juga sempat saya bahas di bagian tata ruang. Selain tata ruang juga kita bahas di ini baku mutu, tapi baru penyusunan ya. Penyusunan baku mutu serta ini perkiraan dampak. Ini di awal, di preemptif tadi. Nanti ketika sudah pelaksanakan, kita cek melalui pengendalian dan pemanfaatan ruang, baku mutunya sesuai atau tidak, kemudian juga RKL, RPL. Nah, kalau ini usaha, ini awal, kalau RKL itu paskanya, serta ini pemantauan dan penegakan hukum. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai bagian dari tindakan audit. Oke, jadi khususnya beberapa pirantinya itu tadi sebelumnya sudah jelaskan. Di sini saya akan jelaskan pirantinya adalah biasanya dipakai untuk di industri. Ini ada istilah namanya clean production atau produksi bersih. Ini adalah piranti dasar yang dipakai di setiap industri. Minimal biasanya pakai ini. Sebelum mereka menerapkan yang lain-lainnya, pastikan mereka itu punya kebijakan bahwa industri dia melakukan proses produksi yang bersih. Sorry, saya salah ketik. Ini adalah produksi bersih. Oke, produksi bersih. Ya, jadi kalau dulunya itu tahun awal itu nggak ada nih, kalau produksi ya tinggal produksi, pokoknya menghasilkan barang. No regulation, no environmental institution, tidak ada badan yang mengawasi, kayak sekarang ada Kementerian Lingkungan Hidup ya. Lack of government and corporation interest, itu dulu. Kemudian tahun 82 mulai dikembangkan adanya end of pipe management, jadi pengelolaan di hasil akhirnya, di limbahnya. Pengelolaan ini harus seperti apa, ini mulai akhirnya diatur karena sudah merasa kita penting nih, tidak hanya asal memproduksi barang. Ada regulasi yang dikeluarkan, ada tindakan dari pemerintah. Lalu dikembangkan lagi lah mulai tahun sekitar 95 dan juga dikembangkan sampai saat ini adalah nih salah satunya. Kita harus menerapkan clean production. Jadi proses produksi yang bersih, proses produksi bersih itu harus kita jamin. Gak hanya kita memperhatikan limbahnya, tapi dari awal kita harus atur gimana agar proses produksi itu minim untuk mencemari lingkungan. Kemudian juga ada beberapa perangkat ekonomi yang dipakai dan juga public disclosure system. Nah, untuk kedepannya kita pasti pengennya tidak hanya masalah di satu industri sendiri, tidak hanya satu industri tersebut yang menangani bagaimana produksinya dia tidak mencemari lingkungan lewat clean production, tapi juga ada integrated environmental management. Kalau kalian sekarang lihat tuh, sekarang contohnya adalah di industri. Nggak mungkin ada satu industri yang dia menangani sendiri. Dia pasti punya wilayah namanya kawasan industri. Ini salah satu contoh integrated environmental management. Jadi di kawasan industri ada satu pabrik yang fokus limbah, satu pabrik fokus air, beberapa pabrik fokus bikin barang. Itu bagus sekali daripada satu pabrik harus nanganin limbah, nanganin produksi. Kemudian juga ada ecological efficiency, bagaimana biar efisien, serta adanya partnership nih antara pemerintah dan juga dengan pihak korporasi atau swastanya. Nah, ini juga kalau kita lihat secara umum perangkat manajemen lingkungan ini secara besarannya itu seperti ini. Dari pihak yang paling kecil, project level, ini ada audit,
Ada Cleaner Production, UKL UPL, Ecolabel, AMDAL, ISO 14000. Semakin besar tingkatnya ekosistem, ini ada program Langit Biru, Adipura, Keanekaragaman Hayati, Prokasi, Das Kristis, sampai ke yang besar lagi terkait levelnya nasional atau kabupaten. Ini ada Proper, Teknologi, Peraturan Perundangan, Market Based, Kebijakan Lingkungan, Good Environmental, serta yang sifatnya adalah global level, ini ada Protokol Kyoto, Basel, Montreal, dan juga Cartagena. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi, setelah kita tahu berbagai jenis piranti dalam pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat kecil, tingkat di bagian proyek, bagian ekosistem, ataupun juga bagian kabupaten dan juga global, ini kita akan coba sedikit, saya akan coba sedikit jelaskan sebelum nanti juga kalian juga akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait piranti pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Nah, ini adalah terkait instrumen untuk melakukan pemantauan. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3, yaitu pada preemptif, kepada preventif, dan juga pada kegiatan yang sifatnya proaktif. Nah, ini khususnya untuk yang terkait kegiatan yang pemantauan, atau dalam hal ini adalah yang dia sifatnya adalah terkait yang dia sifatnya di sini adalah terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pemantauan, atau berarti di sini sudah masuk kegiatan proaktif. Biasanya kalau pemantauan yang kita cek adalah sumber dayanya, yaitu meliputi sumber daya air, kemudian juga sumber daya udara, serta juga terkait pengelolaan limbah dari B3. Ini adalah beberapa instrumen atau piranti yang digunakan untuk pemantauan pada 3 sumber daya ini. Misalnya pada air, ini ada peraturan pemerintah 8/2001 jadi Permen 51 tahun 95. Kalau yang udara, ini juga ada beberapa peraturan lainnya. Kemarin sempat kita bahas juga pada materi pencemaran udara bahwa yang jadi batasan adalah ini, baku mutu. Baku mutu ini bisa berupa baku mutu emisi ataupun juga baku mutu udara ambien, ya. Ingat-ingat kembali, kalau emisi itu berarti gas buangan, kalau ambien berarti udara secara global atau keseluruhan. Adapun pada pengelolaan limbah B3, ini kemarin juga sempat saya singgung, yaitu terkait limbah jenisnya seperti apa, pengelolaannya juga seperti apa. Nah, di Indonesia sendiri, kalau tadi secara global ya, di Indonesia ini ada terkait perangkat manajemen lingkungannya, di Indonesia diatur adalah oleh KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, bekerjasama melalui Bapedal dan juga Biro Bina Lingkungan. Nah, salah satunya yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah Ecolabel. Jadi apa sih sebenarnya Ecolabel? Sederhananya, sebelum saya juga bahas lebih lanjut, Ecolabel, dibagi 2 dari kata eco sama label. Eco artinya oikos, habitat, lingkungan, label. Jadi label ini adalah label yang menunjukkan bahwa produk ini memang dia berperan penting dalam pengelolaan lingkungannya. Jadi beberapa produk itu juga menunjukkan bahwa dia tuh concern loh kepada lingkungan. Jadi bisa memberikan nilai tambah lebih terhadap produk tersebut. Adapun yang program-program lingkungan di Indonesia yang lainnya yang dimonitori, dikoordinasikan oleh Bapedal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tadi saya jelaskan, jadi sebelum perusahaan itu berdiri, biasanya mereka akan melalui proses pengecekan dulu, kira-kira ketika ada perusahaan ini apa sih dampak kepada lingkungan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menangani dan juga mencegah dampak tersebut. Lalu kemudian ada program kali bersih. Jadi wilayah-wilayah, hampir semua wilayah di Indonesia pasti punya sungai sih, walaupun itu sungai kecil. Kira-kira bagaimana upaya agar sungai tersebut tetap terjamin keberlangsungannya dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kayak termasuk di Gresik kemarin ada kali tutup itu juga. Kemudian kalau di Surabaya seperti kalian lihat sungainya ada programnya juga, dibuat taman kah, dibersihkan, jadikan wisata dan sebagainya. Kemudian juga pengelolaan limbah B3 menjadi hal yang menjadi wajib untuk ditangani. Kemudian juga ada Adipura. Adipura ini adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten, yang mana berarti pemerintah tersebut menunjukkan
kepedulian terhadap lingkungan melalui parameter-parameter gas buangannya, industrinya, dan sebagainya. Lalu ada program bersih, produksi bersih atau produksi atau cleaner production. Tadi yang saya jelaskan bahwa perusahaan itu menjamin bahwa mulai dari awal proses produksi bahan produknya itu minim sekali limbah. Jadi nggak hanya di end of pipe atau yang terakhirnya saja nggak ada limbah atau limbahnya ditangani seperti apa, tapi start from the beginning. Kemudian juga ada program penilaian kinerja lingkungan atau proper. Ini kayak akreditasinya dari industri, dari pemerintahan, apakah perusahaan ini memang dia go green atau tidak go green, levelnya A atau B. Kemudian ada pengembangan audit lingkungan, tadi yang pengecekan apakah sudah terjadi perusakan lingkungan atau tidak. Yang saya merahin ini adalah dia yang sifatnya levelnya biasanya di arah industri atau kecil, local project. Lalu ada pengendalian dampak skala kecil, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pengendalian pencemaran terjadi global secara umum yang dilakukan oleh Bapeda di suatu wilayah. Nah, ini ada perbedaan antara beberapa perangkat manajemen lingkungan. Yang pertama ini membahas terkait AMDAL, kemudian ada UPL dan UKL, audit lingkungan, eco-label, ISO, dan juga cleaner production. Bisa dilihat kalau AMDAL ini kata kuncinya dia di sini dilaksanakan pada tahap studi kelayakan atau ini sebelum proses perusahaan tersebut berlangsung. Adapun yang lainnya seperti audit lingkungan, eco-label, ISO 14000 atau cleaner production, ini dia dilakukan justru pada proses operasi atau berarti perusahaan itu sudah berjalan. Jadi nggak bisa dong audit lingkungan sebelum perusahaan berjalan. Eco-label pasti muncul kalau sudah ada produknya. ISO juga pasti muncul jika ada perusahaannya. Cleaner production pasti muncul jika ada proses produksi. Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan kedua adalah didasarkan pada fungsi. Nah, terkait fungsinya, nih fungsi dari AMDAL adalah evaluasi kelayakan lingkungan proyek dan juga terkait pencegahan dampak lingkungan. Artinya apa? AMDAL ini sangat berperan penting dalam menentukan layak atau tidak layak. Mungkin sering juga kalian melihat ada kasus pabrik mau didirikan tetapi ditolak masyarakat karena AMDAL-nya belum beres. Nah, ini salah satunya karena yang menentukan perusahaan itu jadi berdiri atau tidak adalah AMDAL-nya. Kemudian kalau audit lingkungan dia di sini adalah upaya penilaian tadi, penilaian ketaatan operasi terhadap praktik, prosedur, dan peraturan tertentu. Jadi ada nilainya setelah diaudit ini lolos atau tidak. Kemudian kalau eco-label ini adalah implementasi dan sertifikasi kesesuaian operasi terhadap praktek, prosedur, dan peraturan tertentu. Jadi merupakan adanya sertifikasi kalau eco-label ini diberikan nilai tambah tertentu. Sama kayak ISO 14000, dia lebih efeknya kepada sertifikasinya. Sudah cocok nggak dengan standarnya. Kalau udah disertifikasi bisa meningkatkan nilai dari perusahaan. Kemudian kalau cleaner production di sini lebih kepada implementasinya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Jadi poin utamanya adalah untuk pencegahan pencemaran kalau dari cleaner production. Jadi nih bisa dilihat bahwa masing-masing perangkat manajemen lingkungan ini punya perbedaan karakter masing-masing, baik pada proses pelaksanaannya kapan ataupun fungsinya. Nah, ini lebih lanjut terkait berikutnya adalah terkait perangkat manajemen ini adalah terkait sifatnya. Ada yang sifatnya wajib, nih contohnya AMDAL, wajib. Jadi sebelum perusahaan itu berdiri wajib ada AMDAL, karena dia menentukan layak atau tidak layak. Adapun kalau audit lingkungan, eco-label, ISO, cleaner production ini sifatnya adalah sukarela. Boleh ada, boleh tidak. Apa sih manfaatnya? Nah, karena dia sifatnya wajib jelas. Dia akhirnya kalau dia wajib, manfaatnya adalah untuk mendapatkan izin operasi. Ini makanya sifatnya wajib karena kalau nggak ada AMDAL, dia tidak bisa beroperasi. Selain itu berikutnya nanti setelah jadi AMDAL itu keluar berupa UKL UPL. Nah, UKL UPL inilah yang kemudian bisa jadi pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, adapun pada audit lingkungan dia bisa dijadikan manfaatnya untuk
status pentaatan, apakah taat atau tidak nih, kena hukuman atau tidak. Terkait juga nanti biar ada masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Sama eco level juga untuk taat atau tidak, kemudian juga untuk sama ini sertifikat taat atau tidak, dan sertifikat ini yang punya lebih tadi saya katakan. Kalau kalian ya beli produk ya tulisannya adalah sudah bersertifikasi ASO, sudah menjamin kelayakan lingkungan. Nah, itu kan berarti saya menggunakan produk yang berkualitas. Adapun kalau cleaner production, sebenarnya manfaat utamanya tidak hanya untuk pentaatan peraturan, tapi lebih kepada ini, efisiensi. Kalau suatu industri itu limbahnya semakin sedikit, otomatis uang yang digunakan untuk membayar pengolahan limbah lebih sedikit, sehingga lebih efisien uangnya. Selain juga memang untuk terkait ketaatan. Nah, ini contohnya tadi yang terkait audit. Jadi audit ini memang ada yang banyak yang sifatnya adalah wajib dan merupakan bagian dari peraturan lingkungan hidup yang diperbarui tahun nomor 3 tahun 2013. Audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan, tanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan. Nah, audit ini sifatnya wajib untuk siapa aja, untuk usaha dan atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan dan atau usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan. Jadi kalau udah kelihatan ketidaktaatan biasanya dicek. Apa saja sih usaha yang beresiko tinggi? Ini contohnya yang bergerak di bidang mineral, penambangan, petrokimia, bahan peledak, kemudian ada PLTA, air, industri semen, minyak dan gas, kemudian juga pengolahan limbah B3 serta PLTU. Ini contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini wajib ada audit lingkungan. Di tahapannya ada pengajuan aplikasi, audit 1-2, pengawas, kemudian laporan audit, pengesahan, dan audit pengawasan. Nah, terkait audit itu biasanya dilakukan oleh siapa? Nah, ada banyak lembaga yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga jasa audit. Nah, ini contohnya adalah Suko, videonya agak sedikit sponsor ya. Jadi audit ini biasanya memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalau audit kita lakukan sendiri kan kita nilai bagus, maka harus ada pihak eksternal yang mengaudit. Dan itu ada banyak pilihannya di industri, mau kita pakai audit yang siapa. Nah, ini tadi yang saya sekilas ceritakan terkait eco label. Jadi label di sini, label itu kan kemasan ya. Label inilah yang jadi penjembatan antara si produsen dan konsumen. Jadi konsumen itu tahu produk seperti apa yang dihasilkan oleh si produsen. Nah, ini ada contohnya nih. Mungkin kalian sering lihat minum produk ini ya. Sadar nggak? Ini ada satu label nih, FSC. Dimana di situ tulisannya Anda ikut melestarikan hutan di dunia dengan memilih produk dalam kemasan karton ini. Jadi label FSC ini menunjukkan bahwa kertas yang digunakan dalam produksi karton susu ini itu dibuatnya dari pohon memang, tapi dalam hal ini pengambilan sumber bahan bakunya pohonnya, kayunya berlandaskan pada lingkungan. Jadi nggak asal tebang kemudian dibuat jadi kertas, tapi mereka punya program reboisasi, kemudian penanaman tebang pilih dan sebagainya. Jadi secara nggak langsung kita memang pakai kayunya, tapi tetap kayunya ini juga melalui proses ketaatan dalam menjalani dalam pemeliharaan lingkungan. Selain FSC ada apa aja lagi nih? Ada banyak sekali labelnya. Di Indonesia mungkin nih, kalau kalian di IT sering nih dapat produk ini nih, yang Energy Star. Nah, coba nanti yang kedapatan tugas eco label mencari tahu nih logo Energy Star ini artinya apa sih gitu kan. Atau juga ini perusahaan teman saya, dia bekerja, dia di kantornya di Bali, ada beberapa produk yang dia ada Rainforest Alliance Certified, tandanya kodoknya, jadi menunjukkan memang dia bagus gitu untuk lingkungan dan masuk kegiatan yang melindungi hutan. Ini ada beberapa lainnya termasuk di sini, nanti coba kalian cari satu persatu. Oke, kemudian kalau cleaner production ini kan tadi saya katakan sifatnya adalah wajib bagi industri. Kenapa? Karena sebenarnya lebih kepada membantu industri sendiri untuk mendapatkan proses produksi yang efisien. Nah, di sini salah satunya kalau kalian kita sehari-hari kan ada istilah 3R. Nah, kalau industri ini sifatnya adalah 6R.
Apa saja 6R itu? Refine, reduce, reuse, recycle, recovery, retrofit to energy. Biasanya kan hanya ini ya. Apa sih kalau yang namanya refine? Refine itu adalah memurnikan atau menghilangkan kontaminan dari bahan baku atau bahan pembantu. Nah, dengan kita menggunakan produk yang murni, maka limbah kita juga semakin sedikit. Jadi nggak banyak limbah karena nggak ada pengotor. Kalau reduce berarti gimana caranya kita mengurangi bahan bakunya, nggak usah banyak, biar limbahnya juga tidak banyak. Salah satu contohnya misalnya gini, mau bikin jus mangga, kita pakainya produknya bahannya nggak usah sekilo mangga, tapi cukup 5, tapi bagus-bagus kualitasnya, hilang yang kotoran-kotoran sifatnya refine ini. Kemudian juga reuse, pemakaian kembali contoh bahan baku proses untuk proses yang serupa. Ya, misalnya masih sama dengan mangga, kalau kita ambil potongannya kita masih bisa manfaatkan di kulitnya dan sebagainya. Jadi pemanfaatan bahan baku atau bahan pembantu proses untuk proses yang serupa digunakan melalui di recycling, diolah lagi ya. Bikin jus itu kan sering tuh purenya masih ada ampasnya, kita hancurin lagi sampai benar-benar habis gitu. Kemudian recycle, pemakaian bahan baku proses samping untuk proses yang berbeda. Dibedakan reuse dan recycle. Kalau recycle itu misalnya salah satunya purenya atau ampas yang biasa kan nggak usah kita olah lagi jadi jus, tapi kemudian kita keringkan misalnya jadi pakan ternak. Recycle. Recovery, mengambil kembali material yang masih memiliki nilai tambah. Jadi ini contohnya kalau misalnya singkong, nah itu tuh kulitnya ternyata kan masih bisa kita dapatkan sebagai sumber, tapi nggak cuma diambil singkongnya doang. Kemudian juga retrofit to energy, bisa kita kalau udah memang nggak bisa kita reduce atau reuse atau recycle atau recovery, maka ya sudah kita bakar, biasanya bakar ya, untuk menjadi sumber energi. Contohnya mengolah tebu, kalau sudah diambil airnya, ampasnya mau dijadikan apa? Tebunya ini kayaknya susah nih kalau mau kita recycle, kita bakar saja biar limbahnya juga berkurang, terus kita dapat energi. Jadi cleaner production itu memang tujuan utamanya untuk efisiensi, biar biayanya lebih hemat, serta untuk bisa meningkatkan daya saing produk di pasaran ekspor. Nah, itu secara singkat terkait materi-materi kita hari ini. Tugas kalian untuk individu adalah kalian membuat video presentasi. Ada 11 topik yang saya berikan. Ada ekologi, apa sih terkait ekologi industri, simbiosis industri dan produksi bersih itu seperti apa, pengolahan limbah D3, ekolabel, audit lingkungan, AMDAL, proper, ISO 14000, program Adipura dan Langit Biru, Prokasi, protokol Kyoto, Basel, Montreal dan Cartagena. Nanti mungkin akan saya bagi lagi. Nah, untuk detail teknisnya kalian bikin video selama kurang lebih waktunya 5 menit. Kemudian nanti ini ingat ya, itu tugasnya individu. Kemudian nanti kalian upload tugasnya di YouTube, kemudian berikan linknya di Google Classroom untuk penugasan. Nah, itu nanti gantinya pertemuan kita di minggu 10. Biasanya kan saya pasti minggu 10 kita presentasi, karena kita belajar dari rumah, maka kalian bikin presentasinya. Minggu ke-10 nanti saya koreksi dan akan terpilih video yang terbaik, nanti akan saya rekap jadi satu di minggu 10, dan itu sebagai pengganti pertemuan kita. Oke, terima kasih. Oke, demikian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat.